Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam amino dan protein. Tonton sampai selesai ya. Apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil min COOH dan amina biasanya min NH2 serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Penggolongan asam amino. Asam amino tergolong menjadi dua berdasarkan kemampuannya, yaitu yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus didapatkan oleh makanan dan minuman. Contohnya ada fenilanin, valin, metionin, lisin, dan lain-lain. Yang kedua, ada asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Contohnya ada alanin, asam aspartat, asam glutamat, asparagin, glisin, dan lain-lain. Pengelompokan asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Asam amino alifatik, 2. Asam amino polar netral, 3. Asam amino bermuatan negatif, 4. Asam amino bermuatan positif, 5. Asam amino aromatik. Nah, ini strukturnya yang asam amino nonpolar alifatik, berupa rantai lurus. Kalau asam amino polar netral ini berarti memiliki momen dwikutub. Dari rantai sampingnya biasanya ciri-cirinya ada atom O dan atom S. Contohnya di situ bisa dilihat ada serin dan lain-lain. Asam amino bermuatan negatif biasanya memiliki gugus karboksilat. Tambahan di bagian rantai sampingnya yaitu COO sehingga muatannya bisa menjadi negatif. Kalau yang positif berarti tambahannya adalah gugus amina, makanya bisa menjadi NH3+. Kalau yang aromatik itu biasanya rantai sampingnya berupa senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu berarti senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau disebut juga ikatan rangkap konjugasi. Jenis-jenis asam amino. Di sini ada beberapa jenis asam amino yaitu 1. Ada alanin. Bentuk umum di alam L atau alanin, S atau alanin berperan dalam pengenalan substrat dan dalam daur alanin untuk pembentukan glukosa dari enzim. Yang kedua ada arginin, cenderung basa tinggi. Sumber utama yaitu produk peternak. Ada daging, susu, telur, dan olahan lainnya. Yang ketiga ada asparagin, merupakan analog dari asam aspartat, bersifat netral dalam pelarut air. Asam amino pertama yang berhasil diisolasi diperlukan dalam sistem saraf. Sumbernya yaitu ada daging, telur, susu yang kaya akan asparagin. Yang keempat ada asam aspartat. Asparagin merupakan asam amino analognya, bersifat asam dan digolongkan sebagai asam karboksilat. Fungsinya yaitu pembangkit neurotransmisi di otak dan saraf otot dan berperan dalam daya tahan terhadap kepenatan. 5. Sistein. Asam amino non-esensial yang memiliki atom S pada gugus tiol. Perannya menentukan konfirmasi protein karena adanya ikatan pada gugus tiol. Sifat-sifat asam amino. 1. Ada sifat amfoter, 2. Sifat optis aktif, 3. Sifat umum. Sifat amfoter. Asam amino dengan gugus karboksil menyebabkan sifat asam karena gugus COOH dapat melepas ion H+ membentuk COO-. Asam amino dengan gugus amino menyebabkan sifat basa karena gugus min NH2 dapat melepas ion H+ membentuk min NH3+. Sifat optis aktif. Semua senyawa asam amino mempunyai atom C asimetris atau spiral, sehingga bersifat optis aktif, artinya dapat memutar bidang polarisasi kecuali glisin yang merupakan satu-satunya asam amino yang tidak bersifat optis aktif. Sifat umum.
kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat, kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Apa itu protein? Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Protein polipeptida. Struktur protein mempunyai ikatan peptida. Ikatan peptida itu seperti ini, NHCO, atau seperti ini gambar yang telah dicantumkan ikatan peptida. Sifat-sifat protein: membentuk zwitter ion dalam air, dapat mengalami denaturasi, kerusakan struktur akibat pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, gerakan mekanik, dan adanya ion logam. Jika dilarutkan dalam air, mempunyai viskositas kekentalan lebih besar daripada air. Viskositas tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Sebagian besar protein bersifat koloid hidrofil. Penggolongan protein. A. Berdasarkan bentuknya. 1. Protein globular atau menggulung, contoh lapisan luar buku dan rambut. 2. Protein serat, contoh enzim, antibodi, dan ribosom. B. Berdasarkan fungsinya. Enzim, protein transfer, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, dan hormon. C. Berdasarkan asalnya. 1. Protein nabati, contohnya ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. 2. Protein hewani, contohnya ada daging, susu, dan telur. D. Berdasarkan monomernya. 1. Protein sederhana, contoh albumin, globulin, dan histon. 2. Ada protein konjugasi, contohnya ada lipoprotein, nukleoprotein, dan glikoprotein. Uji protein. 1. Uji bioret. Untuk mengetahui adanya ikatan peptida, protein direaksikan dengan NaOH ditambahkan CuSO4 encer yang akan menjadi warna ungu. 2. Uji xanthoprotein. Untuk menunjukkan adanya gugus benzena seperti fenilanin dan triptofan. Protein direaksikan dengan HNO3 pekat kemudian menjadi endapan putih dipanaskan menjadi endapan kuning. 3. Uji Milon. Untuk mengetahui adanya gugus fenol seperti tirosin, protein direaksikan dengan milon terbentuk endapan putih dipanaskan kemudian terbentuk endapan merah. 4. Uji belerang. Untuk mengetahui adanya gugus belerang sitein, protein direaksikan dengan NaOH pekat dipanaskan direaksikan dengan CH3COO2 Pb kemudian menjadi PbS yang berwarna hitam. Identifikasi protein. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi protein diantaranya 1. Degradasi Edman, metode untuk mengurutkan asam amino dalam peptida. 2. Spektrometri massa, metode untuk mengidentifikasi protein. 3. Reaksi Blue Red, metode untuk menunjukkan senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam.